Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya selalu dipermudah dalam urusan rezeki? Baru memulai usaha kecil, tiba-tiba ada pelanggan pertama. Baru pindah kerja, langsung dapat promosi. Baru niat mencoba hal baru, semesta seperti membuka pintu bertubi-tubi. Lalu orang-orang berbisik, itu karena wetonnya wage, rezekinya memang lebih cepat. Tapi benar nggak sih? Apakah wage benar-benar punya jalur ekspres yang tidak dimiliki weton lain? Ataukah semua itu hanya kebetulan yang dibungkus mitos turun-temurun? Di balik semua cerita itu, ada sesuatu yang lebih dalam tentang karakter, pola hidup, dan energi yang menyertai seseorang sejak lahir. Mari kita gali bersama, dengan kepala terbuka dan hati yang siap belajar, karena bisa jadi, rahasianya bukan pada wetonnya, tetapi pada cara mereka melangkah. Untuk insight spiritual Jawa lainnya, dukung dan ikuti channel Gria Kejawen agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. 1. Apa itu weton wage dan kenapa jadi perbincangan? Dalam tradisi Jawa, weton adalah penanda hari lahir yang dihitung dari 2 siklus sekaligus. Siklus 7 hari, Senin sampai Minggu, dan siklus 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi kalau seseorang lahir, Selasa Wage, misalnya, itu bukan sekadar nama hari, tapi dianggap membawa paket energi karakter yang khas. Weton dipakai sejak lama untuk membaca kecenderungan watak, memilih hari baik, menilai kecocokan jodoh, hingga memahami pola rezeki dan perjalanan hidup. Namun yang sering lupa, sejak awal, weton bukan dibuat untuk menakuti atau mengunci nasib, melainkan untuk memahami diri agar hidup lebih selaras. Nah, wage sendiri adalah salah satu pasaran yang punya warna unik. Dalam banyak tafsir kejawen, wage sering diasosiasikan dengan energi yang tenang, halus, rapi, dan cenderung tidak meledak-ledak. Orang wage kerap digambarkan punya ritme hidup yang pelan tapi pasti. Mereka mungkin tidak selalu terlihat ramai, tidak suka pamer proses, tapi diam-diam kuat menahan badai. Banyak petuah lama menyebut wage sebagai pasaran yang gawa adem, membuat suasana sejuk, menenangkan, dan stabil. Dari sisi karakter, ini nyambung dengan stereotip bahwa orang wage biasanya lebih sabar, realistis, dan bisa mengelola sesuatu secara bertahap. Lalu kenapa wage jadi sering dibicarakan soal rezeki cepat? Ini menarik. Perbincangan itu biasanya muncul dari pola cerita yang berulang di tengah masyarakat. Ada saudara, tetangga, atau teman yang wetonnya wage, lalu hidupnya terlihat seperti lebih gampang menemukan jalan. Contohnya, walau usahanya kecil, kok cepat dapat pelanggan. Walau awalnya bukan siapa-siapa, kok cepat dipercaya bos atau relasi. Walau kelihatannya biasa saja, kok rezekinya datang dari arah yang tak terpikirkan. Cerita-cerita seperti ini menempel kuat, karena manusia memang suka menemukan pola. Apalagi kalau terjadi berkali-kali, akhirnya dianggap ciri weton. Tapi perlu kita sadari juga, tradisi weton hidup di ruang budaya, bukan laboratorium statistik. Artinya, ia lahir dari pengalaman kolektif, pengamatan leluhur, dan kebijaksanaan hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di sana ada nilai-nilai yang kaya, tapi cara bacanya tetap harus bijak. Weton bukan rumus matematika yang hasilnya selalu sama untuk semua orang. Ia lebih mirip cermin kecenderungan. Kalau kamu tahu kecenderunganmu, kamu bisa menguatkan yang baik dan mengelola yang rawan. Di titik ini, wage menjadi menarik bukan karena punya jalur rezeki otomatis, tapi karena orang mulai menyadari bahwa pasaran ini sering berkaitan dengan karakter yang mendukung rezeki. Misalnya, energi tenang membuat orang lebih awet di proses. Kecenderungan rapi membuat orang lebih cepat dipercaya. Sifat hemat atau terukur membuat rezeki yang masuk tidak gampang bocor. Kalau hal-hal ini bertemu dengan kesempatan yang pas, hasilnya bisa terlihat seperti rezeki cepat. Jadi kalau kamu mendengar kalimat, weton wage itu rezekinya ngebut, anggap itu sebagai pintu untuk memahami lebih dalam, bukan sebagai vonis mutlak. Karena yang sedang dibicarakan sebenarnya bukan cuma pasaran wage, tapi bagaimana budaya Jawa melihat hubungan antara karakter, energi, dan perjalanan hidup. Dan dari sinilah pembahasan kita lanjut. Apakah ini mitos, fakta, atau campuran keduanya yang perlu kita pahami? 2. Dari kacamata primbon, potensi rezeki weton wage.
Kalau bagian pertama kita bicara tentang apa itu weton wage dan kenapa sering dikaitkan dengan rezeki cepat, sekarang kita masuk ke dapur tafsirnya. Bagaimana primbon dan kearifan Jawa memandang potensi rezeki orang wage. Ingat ya, ini bukan ramalan mutlak, tapi pembacaan kecenderungan. Primbon itu seperti peta angin. Ia memberi gambaran arah, tapi layar perahu tetap ada di tangan kita. Dalam banyak ujangan kejawen, wage dianggap membawa energi stabil dan meneduhkan. Jika ditarik ke urusan rezeki, stabilitas ini biasanya muncul dalam bentuk watak yang mendukung penghidupan. Misalnya, pertama, tata titi, alias rapi dan terukur. Orang wage sering digambarkan punya naluri ngatur yang kuat. Mereka tidak nyaman dengan hal yang serampangan. Kalau bekerja, cenderung telaten. Kalau berusaha, suka memikirkan alur. Kalau memegang uang, biasanya berpikir 2 kali sebelum mengeluarkannya. Primbon menyebut karakter semacam ini sebagai bibit rezeki sing tumata. Rezeki yang datang karena hidupnya tertata. Ini bukan soal pelit, tapi soal kesadaran mengelola. Rezeki yang cepat seringkali bukan karena datang lebih banyak, tapi karena tidak hilang sia-sia. Kedua, kuat dalam proses dan tahan banting. Wage sering dikaitkan dengan energi yang tidak meledak-ledak, tapi awet. Dalam bahasa sederhana, tidak selalu viral, tapi selalu jalan. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena cepat lelah dan gampang ganti arah. Nah, wage biasanya lebih sanggup bertahan di jalur yang dipilih. Primbon kadang menyebutnya punya napas panjang. Ketika orang lain berhenti di tengah, dia masih melangkah. Dari luar, hasilnya terlihat seperti cepat, padahal dia start lebih awal dan konsisten lebih lama. Ketiga, mudah dipercaya karena sikapnya adem dan tidak neko-neko. Rezeki, dalam pandangan Jawa, bukan cuma soal uang, tapi juga tentang kepercayaan sosial. Orang wage sering dianggap punya aura yang tidak mengancam, tidak suka menonjolkan diri, dan tidak banyak drama. Sikap seperti ini bikin relasi nyaman. Dalam dunia nyata, kepercayaan itu adalah pintu rezeki. Ditawari kerjaan, diajak kolaborasi, dipercaya pegang tanggung jawab, atau dipertemukan dengan orang yang tepat. Maka wajar bila primbon melihat wage punya jalur rezeki yang dibukakan lewat manusia. Keempat, kemampuan membaca momen tanpa tergesa-gesa. Ada tipe orang yang rezekinya seret bukan karena nggak ada peluang, tapi karena terlalu buru-buru mengambil semua peluang. Wage biasanya punya intuisi untuk menunggu waktu yang pas. Mereka lebih peka kapan harus maju, kapan harus tahan. Dalam kultur Jawa, ini disebut ngerti empan papan, paham tempat, paham waktu. Orang yang tahu timing sering terlihat seperti beruntung terus, padahal dia punya kebijaksanaan memilih langkah. Namun yang menarik, primbon juga mengingatkan sisi bayangannya. Karena cenderung tenang dan hati-hati, orang wage kadang kelamaan mikir atau terlalu menjaga stabilitas sampai sulit mengambil risiko yang sehat. Ini bisa jadi penghambat bila tidak disadari. Jadi potensinya besar, tapi tetap perlu diaktifkan. Rapi bukan berarti takut mencoba, sabar bukan berarti pasrah. Kesimpulannya, dari kacamata primbon, wage bukan manusia rezeki instan. Ia lebih mirip tipe yang rezekinya cepat mengalir, karena karakter hidupnya membuat rezeki betah tinggal. Kalau kamu wage dan potensimu ini dirawat, dengan niat baik, kerja nyata, dan keberanian yang terukur, maka rezeki cepat bukan sekadar cerita orang, tapi bisa jadi kenyataan yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. 3. Mitosnya di mana? Faktanya di mana? Disinilah bagian paling seru, karena kita akan membedah satu kalimat yang sering beredar di masyarakat. Weton wage itu rezekinya lebih cepat dari weton lain. Kedengarannya meyakinkan, apalagi kalau kita punya contoh nyata di sekitar. Tapi mari kita bedakan, mana yang memang sekadar mitos, cerita yang dipercaya tanpa dasar kuat, dan mana yang bisa disebut fakta, ada pola masuk akal di baliknya. A. Mitos. Weton wage rezeki otomatis ngebut. Ini mitos ketika dipahami secara mentah-mentah seperti rumus pasti. Kalau lahir wage, pasti cepat kaya. Kalau bukan wage, pasti lambat rezekinya. Kenapa ini mitos? Hidup manusia tidak ditentukan satu faktor. Rezeki lahir dari gabungan banyak hal. Kerja keras, pendidikan, lingkungan, relasi, kesehatan, peluang zaman,
bahkan kondisi keluarga sejak kecil. Menganggap weton sebagai satu-satunya kunci rezeki itu seperti menilai rasa masakan cuma dari garamnya, padahal ada banyak bumbu lain. Ada orang wage yang rezekinya juga tersendat. Kalau weton adalah jaminan otomatis, seharusnya semua orang wage punya hidup yang sama cepatnya. Faktanya tidak begitu. Ada yang wage tapi struggling, ada yang wage tapi justru lambat naik, ada juga yang wage tapi hidupnya biasa saja. Itu bukti bahwa weton bukan tombol ajaib. Mitos sering lahir dari ingatan selektif. Manusia cenderung mengingat contoh yang menguatkan keyakinan, lalu melupakan contoh yang tidak cocok. Ketika ada satu wage sukses cepat, itu jadi cerita besar. Tapi puluhan wage yang jalannya biasa saja tidak jadi bahan obrolan. Akhirnya kesannya jadi, wage selalu cepat. Padahal yang terjadi hanyalah pola yang terlihat karena narasi dipilih-pilih. B. Fakta bersyarat. Wage bisa terlihat lebih cepat karena pola karakter. Tapi bukan berarti semuanya ngawur. Ada bagian yang bisa disebut fakta bersyarat. Sebagian orang wage memang sering terlihat lebih cepat rezekinya, karena karakter tertentu yang mendukung. Ini fakta yang masuk akal kalau kita lihat dari sisi karakter, seperti yang dibahas di bagian 2. Beberapa pola yang membuat wage terlihat cepat antara lain. Stabilitas bikin mereka tidak cepat tumbang. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena berhenti di jalan. Wage sering punya tenaga batin untuk tetap jalan pelan tapi konsisten. Dari luar, hasilnya tampak cepat, padahal mereka jarang putus proses. Sikap rapi dan tidak neko-neko menumbuhkan kepercayaan. Rezeki sering datang melalui orang lain. Kepercayaan sosial itu mata uang besar. Ketika orang merasa aman dan nyaman denganmu, peluang lebih cepat mampir. Wage biasanya unggul di sini. Naluri mengelola membuat rezeki terasa lebih besar. 2 orang sama-sama dapat 5 juta. 1 orang habis tanpa sadar. 1 orang bisa muter jadi modal. Yang kedua akan terlihat lebih cepat mapan. Wage sering punya kecenderungan ke pola kedua. Jadi faktanya bukan, rezekinya disedot lebih dulu oleh semesta, tapi cara hidupnya menciptakan percepatan. Weton memberi kecenderungan watak. Lalu watak itu, kalau dijalankan dengan sadar, membuat rezeki datang lebih teratur dan terasa maju. C. Campuran yang sering terjadi. Benar di sebagian kasus, salah kalau digeneralisasi. Yang paling sering terjadi dalam realita adalah posisi tengah. Benar kalau dipahami sebagai kecenderungan karakter wage yang mendukung rezeki. Salah kalau dipahami sebagai jaminan mutlak. Ibarat bibit tanaman. Wage mungkin bibit yang cocok di banyak tanah, tapi tetap butuh air, pupuk, sinar matahari, dan perawatan. Tanpa itu, bibit terbaik pun bisa layu. D. Sudut pandang kejawen yang sehat. Pandangan Jawa sebenarnya tidak pernah mengajarkan pasrah buta. Bahkan banyak pitutur justru menekankan laku, usaha, sikap hidup, dan tata batin. Weton dipakai untuk mengenali diri, lalu dari pengenalan itu seseorang memperbaiki langkah. Jadi, weton bukan stempel nasib, tapi alat refleksi. Kalau kita pegang cara pandang ini, maka pembicaraan, wage cepat rezeki, berubah jadi sesuatu yang lebih dewasa. Wage punya potensi percepatan, tapi hasilnya tetap tergantung laku dan pilihan hidup. Dan di titik ini, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Kalau bukan soal weton semata, lalu apa pola besar yang benar-benar membuat rezeki cepat? Ini yang akan kita kupas setelah ini. 4. Kunci besar. Rezeki cepat itu bukan soal weton, tapi soal pola. Sekarang kita masuk ke inti yang sering luput. Setelah kita bedah mitos dan faktanya, satu hal menjadi jelas. Rezeki yang terasa cepat itu jarang terjadi karena label lahir. Ia lebih sering muncul karena pola hidup yang terus diulang sampai menciptakan percepatan. Weton boleh memberi kecenderungan, tapi polalah yang menentukan kecepatan nyata. Coba perhatikan, orang yang rezekinya seperti ngebut, biasanya punya ritme tertentu dalam menjalani hidup. Bukan ritme yang sempurna, mereka juga jatuh bangun, tapi ada pola yang konsisten. Ini beberapa pola besar yang paling sering jadi mesin percepat rezeki, dimanapun wetonmu. 1. Mulai dulu, rapihin sambil jalan. Orang yang cepat rezekinya biasanya berani memulai sebelum segalanya siap. Bukan berarti sembrono, tapi mereka paham bahwa
Rencana terbaik pun tidak akan bernilai kalau tidak dijalankan. Dan kejelasan sering muncul setelah langkah pertama diambil. Mereka tidak selalu percaya diri 100%, tapi mereka tidak mundur ketika kesempatan datang. Kalau kamu perhatikan, pola-pola ini tidak eksklusif milik Wage. Weton apapun bisa cepat rezekinya kalau pola hidupnya mendukung. Bedanya, beberapa weton, termasuk seringnya Wage, mungkin lebih alami, menjalankan sebagian pola itu. Tapi kalau tidak disadari dan tidak dilatih, potensi alami pun bisa tidur. Jadi bagian ini mengajak kita melihat perspektif yang lebih membumi. Rezeki cepat bukan soal siapa kamu lahir sebagai apa, tapi soal siapa kamu memilih menjadi setiap hari. Weton adalah bibit, pola hidup adalah tanahnya, laku harian adalah airnya. Disitulah percepatan rezeki sebenarnya bekerja. 5. Penutup inspiratif. Jadikan weton sebagai cermin, bukan vonis. Sampai di sini, kita seperti sedang menutup sebuah lingkaran pemahaman. Dari awal kita bertanya, benarkah weton Wage punya jalan rezeki lebih cepat? Lalu kita lihat bahwa jawabannya tidak hitam putih. Ada kecenderungan karakter, ada pengaruh laku, ada pola hidup, ada kesempatan yang datang silih berganti. Maka bagian terakhir ini bukan sekadar kesimpulan, tapi ajakan halus untuk melihat weton dengan cara yang lebih dewasa dan membebaskan. Dalam kearifan Jawa, weton itu sebenarnya bukan cap nasib yang menempel permanen di jidat. Ia lebih mirip cermin batin yang menunjukkan arah. Apa kekuatanmu, apa titik rapuhmu, dan bagaimana kamu bisa hidup selaras dengan dirimu sendiri. Kalau cerminnya kamu pakai untuk bercermin, kamu jadi lebih paham mana yang perlu dirawat. Tapi kalau cerminnya kamu pakai untuk menghakimi diri, kamu malah terjebak di dalamnya. Kalau kamu lahir Wage, anggap itu sebagai modal awal yang indah. Energi tenangmu bisa jadi pondasi besar. Sifat rapi dan hati-hati bisa jadi pagar rezeki. Daya tahanmu bisa jadi tameng ketika hidup menguji. Tapi ingat, modal tidak otomatis jadi hasil. Modal hanya berarti ada peluang lebih besar asal kamu hidupkan lewat laku. Rapi bukan berarti takut melangkah. Sabar bukan berarti menunda terus. Tenang bukan berarti diam selamanya. Wage menjadi jalan cepat ketika kamu berani menggerakkan potensi itu dalam dunia nyata. Dan kalau wetonmu bukan Wage, jangan kecil hati, apalagi merasa jalurmu lebih panjang. Hidup ini luas. Dalam kenyataan, tiap weton punya kelebihan masing-masing yang jika dibaca dengan benar, juga bisa jadi pintu rezeki yang cepat dan berkah. Rezeki tidak mengenal pasaran sebagai batasan. Rezeki mengenal laku dan kesiapan hati. Ada orang yang wetonnya apapun, tapi jalannya cepat karena ia jujur. Ada yang rezekinya deras karena ia tekun. Ada yang mapan karena ia pandai bersyukur dan pandai bertahan. Artinya, yang menentukan bukan pasaranmu, tapi perjalananmu. Di titik terdalam, tradisi Jawa mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar datang atau tidak. Rezeki juga tentang isine apa dan gawe sapa. Apakah rezekimu membuatmu tumbuh? Apakah rezekimu memperluas manfaatmu? Apakah rezekimu membawa ketentraman atau justru kegelisahan? Karena itu, jangan hanya bertanya, kapan rezekiku cepat? Tanyakan juga, apakah aku sudah menjadi pribadi yang pantas menampung rezeki besar? Sebab seringkali rezeki itu seperti tamu agung. Ia datang pada rumah yang siap menerimanya. Rumah yang bersih, lapang, dan hangat. Rumah itu adalah dirimu sendiri, pikiranmu, kebiasaanmu, sikapmu pada hidup. Maka, apapun wetonmu, pegang satu hal ini. Rezeki akan selalu menemukan orang yang berjalan dengan niat baik, usaha nyata, dan hati yang tidak berhenti belajar. Kadang ia datang pelan, kadang ia datang tiba-tiba. Tapi ia tidak pernah benar-benar salah alamat. Semoga setelah membaca ini, kita tidak lagi memakai weton sebagai pagar yang membatasi, tapi sebagai kompas kecil yang menuntun. Weton adalah warisan budaya yang layak dihormati. Namun hidupmu tetap milikmu. Dan masa depanmu tetap ditulis oleh langkahmu hari ini. Kalau kamu ingin pembahasan kejawen lain yang menyejukkan sekaligus membumi, yuk dukung dan ikuti channel Gria Kejawen. Di sana kita belajar bareng membaca tradisi dengan bijak, sebagai cahaya untuk melangkah, bukan rantai untuk berhenti.